Pernahkah Anda bertanya, mengapa tanah Pasundan begitu lekat dengan nuansa spiritual yang tenang? Mengapa Islam di Jawa Barat memiliki rasa yang berbeda, begitu halus, nyaris tanpa gesekan darah dalam sejarah awalnya? Selama ini, kita sering mendengar kisah dramatis runtuhnya Majapahit. Namun di barat Pulau Jawa ada sebuah kerajaan agung yang memilih jalan sunyi, Pajajaran. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal tahun dan nama raja, kita akan menelusuri jejak yang samar. Bagaimana syahadat pertama kali bergema di sela-sela mantra Sunda Wiwitan. Ini adalah kisah tentang cinta, diplomasi, dan transformasi spiritual. Selamat datang di penelusuran fakta yang jarang dibahas sejarah. Sebelum menara masjid menjulang, langit Pakuan Pajajaran dijaga oleh doa-doa kepada Sang Hyang Tunggal. Masyarakat Sunda kuno bukanlah masyarakat yang kosong spiritual. Mereka memegang teguh Sunda Wiwitan, sebuah ajaran yang menghormati alam sebagai manifestasi Tuhan. Hutan dijaga, air dimuliakan. Inilah fondasi mengapa Islam nantinya mudah diterima. Karena Islam juga mengajarkan untuk tidak merusak muka bumi. Kita harus membayangkan Pakuan di masa jayanya, kota yang dikelilingi parit pertahanan, namun warganya hidup dalam kedamaian agraris yang meditatif. Raja mereka, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, adalah sosok yang karismatik. Ia bukan sekadar pemimpin politik, tapi ratu dalam arti spiritual. Keadilannya membuat rakyat merasa aman. Namun, angin perubahan mulai berhembus dari pesisir utara. Bukan membawa badai, tapi membawa aroma rempah dan kabar tentang Tuhan yang esa. Karawang. Disinilah pintu itu terbuka. Jauh sebelum Wali Songo berkumpul di Demak, seorang ulama dari Campa bernama Syekh Kuro telah menancapkan tonggak. Ia mendirikan pesantren pertama di tanah Pasundan. Metodenya unik. Ia menggunakan alunan suara merdu saat membaca Al-Quran. Ini menarik perhatian Nyi Subang Larang, seorang putri bangsawan yang kelak menjadi kunci sejarah. Suara itu, frekuensi spiritual yang asing namun menenangkan jiwa orang Sunda yang peka akan seni. Pernikahan antara Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang adalah bukti toleransi tingkat tinggi. Sang Prabu, meski tetap dalam keyakinan lamanya, mengizinkan istrinya memeluk Islam dan mendidik anak-anaknya, Walang Sungsang dan Rara Santang, dengan ajaran Nabi. Di sini kita melihat fakta sejarah yang sering terabaikan. Islam masuk ke istana Pajajaran bukan lewat pedang, tapi lewat cinta dan rasa hormat. Anak-anak mereka tumbuh dengan dua warisan, darah biru Pajajaran dan cahaya Islam. Pangeran Walang Sungsang atau yang dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana memilih meninggalkan kemewahan istana. Ia tidak merebut tahta ayahnya. Ia justru pergi ke hutan, membuka lahan, dan mendirikan pedukuhan yang kelak menjadi Cirebon. Ini adalah simbolisasi tasawuf yang kuat, meninggalkan dunia atau tahta untuk mencari Tuhan. Narasi populer sering membenturkan Prabu Siliwangi dengan putranya yang lain, Kian Santang. Konon terjadi adu kesaktian. Namun jika kita telisik naskah-naskah tua, yang terjadi adalah dialog filosofis. Siliwangi menghilang atau ngahyang bukan karena kalah, melainkan sebuah metafora bahwa era lama telah selesai dan ia memberikan jalan bagi era baru tanpa harus terjadi pertumpahan darah ayah melawan anak. Fokus sejarah kemudian bergeser ke Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati, cucu Prabu Siliwangi, menjadi figur sentral. Ia tidak menghancurkan budaya Sunda, ia mengukirnya ulang. Lihatlah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Arsitekturnya tidak berkubah Timur Tengah tapi berbentuk limas mirip pendopo Sunda. Ia mengajarkan bahwa menjadi Muslim tidak perlu menjadi Arab. Islam di tanah Sunda menjadi Islam yang nyunda. Inilah masa transisi di mana syariat mulai dijalankan dalam tatanan masyarakat. Pelabuhan Banten menjadi kosmopolitan, perdagangan rempah mendunia, namun etika dagang Islam diterapkan. Kejujuran atau siddiq dan kepercayaan atau amanah menjadi mata uang yang lebih berharga daripada emas. Apa yang bisa kita pelajari dari fakta-fakta ini? Jejak Islam di Kerajaan Sunda mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu harus lewat ledakan. Seperti air yang mengikis batu, Islam meresap ke dalam budaya Sunda dengan kelembutan, melahirkan karakter masyarakat Jawa Barat yang religius namun tetap jenaka dan santun. Prabu Siliwangi mungkin telah ngahyang, Pajajaran mungkin telah hilang dari peta, tapi nilainya hidup dalam setiap adzan yang berkumandang di tanah Pasundan. Silih asa, silih asih, silih asuh kini bersanding dengan ukhuwah Islamiyah. Inilah warisan yang harus kita jaga. Terima kasih telah menyimak penelusuran panjang ini. Jangan lupa untuk merenung sejenak dan bagikan video ini jika Anda merasa sejarah kita lebih kaya dari sekadar tanggal dan angka.